Setelah kemarin kita belajar tentang keadaan masyarakat Mekah pra-Islam, muncul berbagai pertanyaan di antaranya, apa isi dakwah Rasulullah di Mekah saat itu dan bagaimana strategi Rasulullah untuk mengislamkan masyarakat Mekah agar Islam dapat diterima oleh masyarakat Mekah saat itu? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman semuanya dalam pembahasan kita sejarah kebudayaan Islam pada pertemuan kedua ini. Teman-teman, sebelum lanjut, pastikan teman-teman sudah memposisikan diri dengan keadaan yang nyaman, gunakan headset agar lebih kondusif dalam mendengarkan dan lebih konsentrasi, siapkan buku catatannya, dan jangan lupa yang belum makan silahkan makan dulu, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Oke, untuk yang kedua ini materi kita ada dua ya, yaitu analisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah, kemudian menganalisis peristiwa hijrah yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat. Saya memberikan apresiasi kepada teman-teman yang sudah mengumpulkan tugas secara tepat waktu. Dibiasakan terus untuk mengumpulkan tugas tepat waktu karena dapat berpengaruh pada karakter kita, karakter positif kita untuk mengerjakan tugas secara on time. Oke, yang selanjutnya kita bahas yang pertama yaitu substansi. Substansi itu apa sih? Substansi itu isi. Isi dakwah Rasulullah di Mekah, teman-teman. Ada dua secara garis besar. Yang pertama tauhid atau akidah. Yang kedua adalah akhlak. Apa pengaruhnya tauhid dan akhlak ini? Ya, pengaruhnya Islam itu berdasarkan dua ini. Pondasinya dua ini, tauhid dan akhlak. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya, tauhid berarti kita belajar bagaimana mengesahkan Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah ya. Kemudian akidah bagaimana kita harus berkaitan dengan iman kita, bagaimana cara kita meningkatkan iman kita, bagaimana cara kita beribadah, bermuamalah, bersosialisasi dengan Allah, berinteraksi dengan Allah. Kemudian akhlak. Akhlak ini sikap, uswatun hasanah ya. Jangan lupa kita itu diberikan contoh sauri tauladan yang baik oleh Rasulullah. Bagaimana cara Rasulullah saat itu memberikan contoh yang luar biasa saat di Taif dilempar-lempar tapi juga tidak membalas. Bagaimana perlakuan masyarakat Mekah yang begitu luar biasa keras tapi Rasulullah tidak bergeming tetap dalam pendiriannya yaitu dengan cara lemah lembut. Sebenarnya akhlak ini sangat penting bagi kita. Jadi Rasulullah mengajarkan masyarakat Mekah saat itu saat berdakwah bagaimana cara masyarakat Mekah untuk meninggalkan berhala, kembali kepada Allah atau Tuhan yang Maha Esa. Jadi perintah untuk beriman, jangan melakukan kesyirikan begitu. Kemudian dengan cara yang baik tentunya, bagaimana Islam datang ini mengajarkan kepada kita semua bahwasannya wanita itu sebenarnya tidak rendah martabatnya. Bahkan dalam Islam kita diperintahkan untuk menghormati ibu. Surga itu di telapak kaki ibu. Oleh karenanya masyarakat Mekah saat itu yang begitu merendahkan kaum wanita ditentang oleh Islam. Islam datang sebagai penyelamat, sebagai penolong. Yang berikutnya strategi dalam penyebaran Islam di Mekah saat itu yang Rasulullah SAW lakukan ada dua caranya ya. Jadi saat Rasulullah SAW bertahanus atau menyendiri di Gua Hiro yang letaknya di Jabal apa? Di gunung apa? Yang tahu komentar di bawah ya. Didatangi oleh malaikat Jibril ternyata ini dan Rasulullah takut itu ya. Malaikat Jibril sampaikan Iqra ya Muhammad. Nah, Nabi Muhammad ini kan bingung apa yang harus dibaca gitu ya. Kemudian turunlah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian Rasulullah saat itu merasa tidak kuat pulang. Nah, saat pulang ini Rasulullah menceritakan kepada istrinya Khadijah dan lain seterusnya sampai menyebar itu. Lalu karena tidak kuat itu Rasulullah berselimut, kemudian turunlah Quran surat Al-Mudassir ini. Nah,
perintahnya wahai orang-orang yang berselimut, ya ayyuhal mudaththir itu ya, diperintahkan ya, perintahkan itu untuk menyebarkan agama Islam ya, kum fa'anzir. Nah, gitu. Berilah peringatan kepada orang-orang sekitar orang-orang Mekah saat itu ya. Jadi perintah untuk ya memberikan peringatan. Yang pertama kalau langsung di tengah orang masyarakat banyak pasti langsung ditolak. Oleh karena Rasulullah dengan sembunyi-sembunyi dulu. Di rumah siapa? Di rumah Arkom bin Abi Arkom, salah seorang sahabat yang termasuk dalam As-Sabiqunal Awalun juga. Berapa lama sih dakwah sembunyi-sembunyi ini? Kurang lebih 3 tahun, teman-teman. 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, apa hasilnya? Hasil dari dakwah sembunyi-sembunyi ini, keluarga sahabat itu banyak yang masuk Islam. Kemudian ada beberapa kalangan itu disebut dalam as-sabiqunal awalun ya, atau orang-orang yang pertama menyatakan keislamannya ya, kurang lebih ada berapa? Yuk kita sebutkan satu-satu. Yang pertama ada Khadijah, ada Ali bin Abi Thalib, ada Zaid bin Haritsah, kemudian ada Abu Bakar, ada Ummu Aiman. Ummu Aiman ini pengasuh Rasulullah ya, pengasuh Rasulullah ketika masih kecil. Kemudian ada Abdul Ammar bin Auf ya, kemudian ada Abu Ubaidah ya, kemudian ada Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Arkom bin Abi Arkom ini sendiri, kemudian Fatimah, kemudian Fatimah ini Fatimah bin Khattab ya, itu adiknya Umar bin Khattab, kemudian Talhah bin Ubaidillah. Jadi kurang lebih ada 13 itu yang termasuk dalam as-sabiqunal awwalun. Kemudian dakwah secara terang-terangan. Apa kodenya? Kode yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan adalah Quran. Quran surat Al-Hijr ayat 94. Fasdaq bima tu'maru wa'arid anil musrikin ya. Sampaikanlah secara terang-terangan. Nah itu. Sampaikanlah secara terang-terangan. Nah, setelah dakwah secara terang-terangan ini, Islam itu dapat menyebar ke luar Arab, keluar Mekah ya, keluar Mekah. Tapi ada respon dari masyarakat Mekah saat itu, ini kalau Islam dibiarkan begini terus bakal menyebar. Budaya kita menyembah berhala bakal hilang gitu kata mereka, sampai akhirnya Bani Hashim, Bani Nabi Muhammad ini itu diboikot teman-teman. Jadi Bani Hashim dan Bani Muthalib ya, Nabi Muhammad dan para keluarga, para sahabat itu diboikot. Diboikot itu diasingkan di pinggiran kota Mekah itu ya. Kurang lebih ada 4 ya, ada 4 isi pemboikotan itu. Yang pertama, tidak boleh menikah antara orang-orang Mekah kepada Bani Hashim atau Bani Muthalib ini. Kemudian tidak boleh transaksi jual beli. Nah, ini gimana kalau nggak boleh jual beli antara Bani Hashim, Bani Muthalib kepada masyarakat Mekah? Gimana orang-orang Bani Hashim ini dapat bertahan hidup gitu ya. Kemudian tidak boleh bergaul, bersosialisasi aja nggak boleh, diajak ngobrol nggak boleh, menyapa nggak boleh gitu ya. Kemudian tidak boleh saling membantu gitu ya. Kurang lebih ada 4 isi pemboikotan itu. Yang selanjutnya pemboikotan ini sebenarnya tidak bertahan lama karena terdapat beberapa pemuka Quraisy juga, pemuka Mekah itu yang merasa apa namanya simpati kepada Bani Hashim, Bani Muthalib ini. Nah, ini mind map-nya ya. Jadi berawal dari Quran surat Al-Alaq, kemudian Al-Mudassir, kemudian Al-Hijr, itu ya, itu berisi atau perintah untuk bagaimana menyebarkan akidah, membenarkan akidahnya, memurnikan akidahnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memberikan sauri toladan atau uswatun hasanah, salah satu yang dicontohkan adalah ikhlas. Ikhlas bagaimana orang-orang itu menolak Islam pada awalnya. Kemudian sembunyi-sembunyi. Ini dakwah secara sembunyi-sembunyi ini kan awal mulanya Rasulullah di Gua Hira itu ya. Kemudian dakwah secara terang-terangan, sudah lebih banyak orang-orang yang memeluk agama Islam.
terdapat beberapa peristiwa penting. Peristiwa penting yang pertama itu hijrah, teman-teman. Yang kita tahu hijrahnya Rasul atau hijrahnya kaum muslimin saat itu terbagi menjadi dua ya. Hijrah yang pertama itu ke Habsyah, hijrah yang kedua itu ke Yasrib. Habsyah itu mana toh? Habsyah itu di sini nih. Jadi letak antara Afrika ini ya, perbatasannya ini. Jadi Habsyah itu yang sekarang kita kenal sebagai Ethiopia ya. Habsyah, Abyssinia itu Ethiopia. Kemudian hijrah yang kedua ke Yasrib. Yasrib itu nama dulu. Nah, sekarang kita kenal sebagai kota Madinah itu ya. Kenapa harus hijrah? Yang pertama, kenapa harus hijrah ke Habsyah? Ini karena untuk melindungi orang-orang Muslim saat itu yang masih lemah, ya karena tidak punya dukungan, tidak punya keluarga, untuk berlindung ke Habsyah. Kenapa kok ke Habsyah? Karena Rasul mendengar kalau raja di sana itu sangat bisa menerima, ya. Kemudian, kenapa kok hijrah ke Madinah? Ini hijrah yang kedua ke Madinah karena umat Islam saat itu mendengarkan akan rencana kaum kafir Quraisy mau membunuh Nabi Muhammad gitu ya. Makanya hijrah ke Madinah. Tapi di Madinah ini sudah lebih dulu ada kaum Islam, masyarakat Islam di sana. Karena berawal dari perjanjian Aqobah 1 dan perjanjian Aqobah 2 ya. Isinya apa? Nanti silahkan dicari ya. Perjanjian Aqobah 1, Aqobah 2 ini yang membuat masyarakat Yasrib saat itu sudah ada yang memeluk Islam. Bahkan Umar bin Khattab juga sudah lebih dulu ke Yasrib ini. Nah, Nabi Muhammad dan Abu Bakar itu hijrahnya belakangan kalau ke Madinah ini. Bahkan cuma berdua ya. Mampir dulu ke gua. Gua apa teman-teman? Tempat mampirnya Rasul dan Abu Bakar sebelum hijrah ke Yasrib. Gua apa? Yang tahu komentar di bawah. Peristiwa penting yang selanjutnya yaitu Isra Mi'raj. Nah, apa sih Isra Mi'raj itu? Isra itu perjalanan pada malam hari dari Mekah menuju Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj itu perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, naik ke atas atau ke langit ketujuh. Kenapa harus Isra Mi'raj? Tentu ini perintah Allah ya. Tempat-tempat singgahan ketika Isra. Nah, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril itu sholat 2 rakaat, selalu sholat 2 rakaat. Mampir itu. Kemudian sampailah ke Masjidil Aqsa, kemudian melakukan Mi'raj. Nah, ketika Mi'raj ini Nabi juga mampir ke tiap lapisan langit itu. Jadi kalau ada 7 lapisannya, mampir ke 7 langit itu. Pada langit pertama, Rasul bertemu dengan Nabi Adam. Kemudian langit kedua ketemu dengan Nabi Yahya dan Zakaria. Kemudian langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Dan langit ketujuh Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim ya. Nah, ketika sampai ke langit ketujuh, kemudian sampai atasnya lagi yaitu Baitul Ma'mur. Nah, Nabi ini diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan kalau umat Islam wajib sholat. Nah, sebelumnya sholat itu sudah ada atau belum sih? Ya ada, tapi belum diwajibkan ya, belum diwajibkan. Ada. Nah, kemudian diwajibkan. Berapa pertama kali perintah Allah untuk melakukan sholat itu? 50 rakaat, teman-teman. Ya Allah memberikan perintah kepada Nabi Muhammad ya langsung oke saja gitu ya. Nah, kemudian kan pulang nih, turun sampai ke langit ke-6 itu bertemu dengan Nabi Musa. Itu Nabi Musa menanyai, ngapain tadi ke atas itu ya? Dapat perintah sholat. Berapa? 50 rakaat. Wah, banyak, umatmu nggak bakal mampu. Nah, Nabi Muhammad naik lagi, turun lagi. Berapa rakaat sekarang jadinya gitu ya? Turun lagi, naik lagi gitu ya. Sampai akhirnya kita perintah sholat itu hanya 17 rakaat atau terbagi menjadi 5 waktu ya.
Mudah kan? 5 waktu, 17 rakaat daripada 50 rakaat gitu ya. Nah, oleh karenanya teman-teman, dari pelajaran Isra Mi'raj ini kita harus bersyukur ya, bersyukur sekaligus istiqomah dalam melakukan sholat tepat waktu ya. Syukur ditambahi dengan yang sunnah-sunnah. Yang selanjutnya ada peristiwa Amul Husni ya. Apa sih Amul Husni itu? Amul Husni itu tahun kejadian teman-teman. Nah, tahun kesedihan. Amul Husni itu tahun kesedihan. Jadi setelah peristiwa Amul Husni ini terdapat peristiwa Isra Mi'raj tadi. Tahun kesedihan. Amul itu tahun, Husni itu kesedihan. Kenapa kok bisa disebut tahun kesedihan? Karena keluarga Nabi ada yang meninggal. Siapa keluarga Nabi yang meninggal? Abu Thalib, Khadijah. Abu Thalib ini siapa? Pamannya. Khadijah ini siapa? Istrinya. Meninggal ya. Jadi pertama itu Abu Thalib meninggal, ya peninggalnya karena tua gitu ya. Kemudian Khadijah juga meninggal. Nah, siapa yang nggak sedih ditinggal dua keluarganya ini, pamannya yang selalu memberikan bantuan kepada Nabi, selalu melindungi Nabi, selalu meyakinkan, membantu meyakinkan masyarakat Mekah. Khadijah ini istri yang sangat setia gitu ya. Ada lagunya ya. Oke, ini ringkasannya ya, ini main mapnya. Hijrah ke Abyssinia, hijrah yang kedua itu hijrah ke Yasrib. Ya. Sebenarnya hijrah ke Abyssinia ini juga terdapat beberapa tahapan ya, nggak cuma sekali. Tapi kita sebut hijrah yang pertama Abyssinia, hijrah yang kedua ke Yasrib. Ya, ini bermula dari penerimaan wahyu ya, Isra Mi'raj tadi, Amul Husni tadi, gitu ya. Nah, hikmah. Jadi dalam berdakwah kita sangat membutuhkan kesabaran dan keikhlasan, teman-teman. Termasuk kita dalam menuntut ilmu juga perlu kesabaran dan keikhlasan. Agar apa? Agar memperoleh hasil yang maksimal. Kemudian harus luruskan dan murnikan niat kita lagi. Kalau kita berdakwah ini untuk apa? Tentu untuk apa namanya menyebarkan energi-energi positif, energi-energi kebaikan. Oleh karenanya kita sebagai siswa juga harus memurnikan, meluruskan niat kita. Kita sebagai siswa, kita sekolah, kita belajar itu untuk apa? Oh, untuk masa depan. Oh, karena menuntut ilmu itu wajib. Oh, untuk kita sendiri agar pintar. Oh, agar kita tidak dibohongin orang. Oh, agar ilmu kita itu yang menerangi kita besok ketika di alam kubur dan lain seterusnya. Selalu berperilaku terpuji ya, akhlak tadi, uswatun hasanah tadi untuk menjadi suri teladan gitu ya. Kenapa harus berperilaku terpuji teman-teman? Bagaimana caranya berperilaku terpuji atau menjadi contoh itu tidak harus dengan kata-kata. Kita berperilaku pun itu menjadi contoh. Bahkan teman-teman ketika teman-teman itu mengumpulkan tugas tepat waktu, kemudian dilihat temannya gitu ya. Tentu dalam niat kita itu untuk ini loh aku biar dicontoh, bukan semata-mata untuk meroleh pujian, tapi supaya dicontoh dan teman-teman itu juga teman-teman yang lain yang melihat nya itu menjadi terpacu. Wah, itu sudah mengumpulkan tugas ya, masa aku belum. Nah, itu menjadi contoh suri teladan dan perilaku perilaku yang lainnya. Kemudian dengan strategi yang matang, dakwah dapat dilakukan dan dapat diterima oleh semua masyarakatnya. Tentu kita dengan berperilaku terpuji itu insya Allah kita juga dapat diterima oleh semua masyarakat. Kemudian kalau kita sebagai pendakwah atau pensyiar itu harus dapat merangkul semua kalangan, tidak membeda-bedakan ya. Sama seperti kalau kita belajar dari Rasulullah itu ya, tidak membeda-bedakan. Bahkan suatu ketika itu kan ada cerita Rasulullah itu menyuapi seorang Yahudi buta di pasar gitu ya. Yahudi buta itu ketika disuapi Rasulullah itu sambil memaki-maki Rasulullah gitu ya. Tapi Yahudi itu tidak tahu kalau yang menyuapinya itu Rasulullah gitu ya. Dan Rasulullah tetap dengan senang hati menyuapinya. Tidak sedikit pun berubah suapannya jadi agak kasar dan seterusnya. Tidak. Gitu ya. Tetap sabar, ikhlas gitu ya. Orang-orang yang bahkan mencaci makinya gitu ya dapat kita apa namanya sikapi dengan ramah juga gitu ya. Begitu teman-teman yang dapat kita bahas hari ini. Kiranya ada yang belum jelas silahkan nanti
ditanyakan di kolom komentar pada link ini gitu ya. Jangan lupa kirimkan inti poin dan tanggapan atau pertanyaannya di link ini juga. Kemudian teman-teman yang ingin nilai tambahan ya, ada kolom nilai tambahan di sini. Kalian baca deskripsinya di link. Jadi kalian link ini kan saya taruh di deskripsi di bawah ya. Kemudian kalian klik, kemudian nanti kalian cek ada di situ kolom tambahan nilai. Kemudian saya kasih deskripsi singkat di situ, kalian baca, cermati, dan kalian lakukan. Kalau kalian pengen nilai tambahan, diklik itu. Kalau nilai tambahan itu kalian dapatkan, nanti insya Allah dapat memberikan atau menolong nilai-nilai kalian yang misalkan tugasnya kurang bagus gitu ya, kemudian nilainya kurang, itu bisa menolong insya Allah gitu ya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tetap terjaga keimanannya ya, sikapnya ya, kemudian tetap istiqomah belajar kita walaupun PJJ ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.